Mungkin Ustadz Ulin udah bisa aktifkan mic-nya. Ya, sudah. Buka aja mau. Terus kata. Suaranya belum ada ya. Iya. Maksud. Kapan mulainya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini kita akan mulai sesi kedua daurah praktis ilmu arut ini bersama Ustadz Ulin Nuha. Mungkin untuk menyingkat waktu, udah jam 10 lewat 8, kita langsung berikan waktu kepada Ustadz Ulin Nuha. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'du. Mungkin Mas Nur bisa dihidupkan screen sharing-nya untuk saya. Oh, oke, bisa diingat. Bentar. Baik, sambil menunggu masuk screen sharing. Tadi kita sudah membahas tentang penulisan arut, kemudian sikap ilah, tafilah ya. Pada sesi kedua ini nanti kita fokus ke bakar ya, bakar sama bentuk-bentuknya ya, wazan-wazannya atau tafilahnya ya. Sebelum desainnya, oke, sebelum masuk ke bakar ya, terkait bait ya, bait syair ya, itu secara definisi adalah, jadi karena kita objek yang kita teliti adalah bait ya, bait itu apa sih bait atau nadom ya, kumpulan kalimat yang susunannya itu pas, kemudian seimbang iramanya sesuai dengan kaidah ya, dan ilmu arut ya, itu secara definisi bait syair itu seperti itu. Nah, kemudian bait syair sendiri ya, itu ya. Baik ya. Kemudian ya, bait syair itu ada beberapa, mungkin bisa dibukain untuk saya saja ya, untuk saya saja, nanti yang nge-share saya. Oh gitu. Nah, biar memudahkan urutan. Maksudnya gimana? Yang dari sampean ditutup ya. Oh gitu. Yang saya. Okay. Oh iya. Kan masih disable ini. Oke. Di saya kan masih disable nih. Ini bisa di enable partisipan screen sharing. Gimana, bisa ya? Bisa sebentar. Oke. Tadi jadi ada beberapa istilah terkait bait ya, bait syair. Ada yang kalau kita amati, bait itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ini memiliki istilah-istilah sendiri. Kalau yang satu bait saja, itu disebut bait yatim ya. Yatim ya, seperti istilah kita ya. Yatim itu kan ya enggak. Gitu. Ada lagi istilahnya bait nutfah, tulisannya non tak ya, non tak pak. Dua bait ya, syair yang terdiri dari dua bait. Kemudian ada lagi yang namanya bait qit'ah ya, qit'ah. Atau syair yang terdiri dari 3 sampai 6 bait. Kalau artinya adalah potongan. Ada lagi qasidah, ini yang banyak ya. Qasidah itu bait yang terdiri dari 7 atau lebih. Ya, makanya ya qasidah itu namanya qasidah karena dia 7 lebih. Ya, itu istilah-istilah. Nah, kemudian dari sisi yang lain ya,
satu bangunan bait atau nazam ya, itu ada yang disebut bait tam ya. Bait tam itu yang tafilahnya ya itu lengkap, kemudian sama semua. Misalnya kalau rojas itu kan mustafilun, 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 mustafilun. Itu namanya bait tam karena dia lengkap dan sama-sama mustafilun. Ya. Ada lagi namanya bait yang majzub ya, majzub. Bait majzub itu bait yang bagian akhir dari penggalan pertama atau syafar awal itu dihilangkan, atau dan bagian akhir dari syafar kedua itu dihilangkan ya. Ini gambarannya seperti ini. Misalnya kalau rojas tadi itu misalnya mustafilun, mustafilun, mustafilun itu dihilangin satu, jadi mustafilun, mustafilun ya. Mustafilun, 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 mustafilun itu namanya bait yang majzub ya. Ada lagi bait yang mastur ya. Mastur itu yang dihilangkan setengahnya, separuhnya ya, jadi hanya separuh. Maka kalau mustafilunnya tadi ada 6 awalnya, itu cuma 3 saja ya. Mustafilun, 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 sedangkan separuh akhirnya tidak ada, dihilangin. Itu namanya bait mastur ya. Ini gambarannya seperti ini. Ini kalau yang bergaris panjang itu berarti ada, kalau yang saya silang itu berarti dibuang. Itu bait mastur. Ada lagi namanya manhub ya, bait manhub itu yang dibuat 2/3-nya. Oke, maaf sebentar ya. Sebentar ya. Iya maaf, suaranya sedang saya coba cari. Oke. Nanti saya carikan posisi yang tepat ini tadinya. Oke, ada bait manhub ya. Bait manhub itu yang 2/3-nya itu dihapus ya. 2/3-nya itu dihapus. Kemudian yang ada lagi namanya bait mutawwar ya, mutawwar. Bait mutawwar adalah bait yang ujung separuh awalnya itu bersambung dengan awal dari separuh kedua ya, awal dari separuh kedua. Ujung separuh awal bersambung dengan awal separuh kedua. Itu bait yang mutawwar ya, atau nyambung. Nah, itu adalah jenis-jenis lain. Sebenarnya ada lagi, ya, ada lagi yang lain. Cuman karena tidak ada kebutuhan ya, maka tidak saya cantumkan. Ada lagi yang istilahnya nanti wafi, ya. Ada lagi yang lain, ya. Itu yang model-model dari bait, ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Udah muter kali. Ini dong. Ya. Dari posisi yang tidak terganggu suara.
Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ini masuk ke bakar ya. Kita masuk ke bakar. Oke, kemudian ke bahar ya. Bahar itu apa sih ya? Secara definisi, bahar itu adalah wazan-wazan atau timbangan. Kalau dalam sorof itu kan ada wazan juga ya. Fa'ala yakulu itu wazan kan. Kalau dalam aruf juga sama ya. Ada wazan-wazannya. Timbangan-timbangan untuk syair ya, atau ketukan-ketukan musik ya. Ketukan-ketukan musik yang berbeda untuk syair Arab. Ya. Itu adalah bakar. Nah, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya kalau yang dikarang oleh Imam Khalil bin Ahmad ya, itu ada 15. Beliau menciptakan 15 ketukan atau wazan ya. Kemudian ditambahi oleh murid beliau ya, Al-Akhfash ya. Al-Akhfash itu menambahi satu bahar namanya. Bahar namanya mutadarik. Itu tambahan dari muridnya. Tetapi nanti dalam prakteknya itu memang yang populer itu yang dipakai oleh, bahkan yang mutadarik ini ya hampir tidak ada yang pakai gitu. Apalagi orang-orang yang menciptakan bakar-bakar sekarang gitu. Itu kalau mutadarik itu kan begini. Jadi Imam Khalil bin Ahmad sama Al-Akhfash itu kan menentukan atau menciptakan bakar ya, itu kan setelah adanya syair-syair, nazam-nazam, bait-bait itu yang sudah menyebar di kalangan orang-orang Arab dahulu. Baru kemudian beliau itu merumuskan. Gitu. Jadi ada fenomenanya dulu, ada praktiknya dulu, tetapi belum diilmukan gitu, belum diteorikan. Maka beliau-beliau ini adalah menteorikan apa yang sudah ada. Gitu. Jadi hasilnya bahar-bahar ini itu ya hasil dari apa yang sudah ada, yang sudah berkembang, gitu, yang belum diilmukan, belum diteorikan. Gitu. Oke, kita mulai dari satu ya, bahar tawil namanya. Ya. Bahar tawil ya, itu tafilahnya adalah faulun mafa'ilun, faulun mafa'ilun. Ya, ini kalau tahu lagunya enak. Ya, faulun mafa'ilun, faulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Atau lagu yang lain barangkali yang tahu. Itu nanti untuk memudahkan kita ketika ada syair mau kita teliti itu cocokin dulu lagunya, nanti akan ketemu. Nah, ada rumus yang memudahkan ya. Ini juga ditulis oleh para ulama itu dengan membuat syairnya ya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadhailun. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ya. Gitu. Itu untuk memudahkan. Jadi kalau kita ngapalin yang bawah itu ya, tawilun itu sekaligus untuk mengingat, oh ada bakar tawil namanya. Tafilahnya apa atau wazannya? Ya, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ya, itu. Nah, yang saya kasih warna kuning itu adalah arut sama dorb. Ya. Yang pertama itu arut, yang kedua adalah dorb. Ya, mafa'ilun. Aslinya ya, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Meskipun nanti pada praktiknya ternyata yang arut itu semuanya adalah mafa'ilun, yaknya hilang ya, terkena qobet di situ. Oke, kita masuk ke contoh dan jenis-jenisnya ya. Tawil ini ada beberapa jenis ya. Pertama adalah yang arut itu kemasukan qobet ya, kemasukan qobet. Yang awalnya mafa'ilun kena qobet jadi mafa'ilun ya. Kena qobet. Qobet itu bagian dari zikar ya. Dia menghapus huruf kelima ya. Huruf kelima. Huruf kelima sabab ya, yang sukun ya. Itu qobet. Ya. Awalnya mafa'ilun jadi mafa'ilun. Ya, itu arutnya. Jadi arutnya ada yang seperti itu. Dorobnya
ya, itu ada yang sahih, berarti kembali ke semula, mafa'ilun. Ya, berarti mafa'ilun. Contoh ya, misalnya dalam syair ini. Aba mungdirin kanat gururon sahifati walam uktikum bitau imali wala ardi. Ya. Kita fokus ke yang saya warnain merah ya, karena ini fokus ke arus sama dorobnya. Pertama sahifati ya, itu kalau kita cocokkan arusnya pas ya, maka ilun. Ya. Kemudian wala ardi ya, ini mafa'ilun sahih berarti hurufnya ya, mafa'ilun. Nanti kalau diteliti bisa itu ya, diteliti lebih lengkapnya, aba mungdirinkan itu akan ketemu. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, ada panjangnya. Ya. Itu yang dorob sahih. Ada lagi yang kedua, itu arutnya qobet ya, dorobnya juga qobet sama, berarti mafa'ilun mafa'ilun. Contoh, satu bedilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'ti kabil akhbari man lam tuzawwidi ya. Makun taja, ini merahnya kurang satu, kurang tak itu ya, tajahilan ya, mafa'ilun ya. Tuzawwidi ya, mafa'ilun. Nah, ini yang perlu diketahui, jadi dalam arut ya, kenapa tuzawwidi di sini? Ini kan sebenarnya harokat ya, nggak ada sukunnya. Kenapa dianggap sebagai mafa'ilun? Nah ini ya. Jadi dalam syair ya, itu akhir syair selalu sukun ya. Akhir syair itu selalu dianggap sukun. Meskipun pada tulisannya nggak ada sukunnya, misalnya itu zawidi, itu kan akhirnya berarti harokat kan, dal kasroh. Tetapi dianggap ada sukun setelahnya ya. Itu pasti seperti itu semua syair itu. Jadi nggak ada akhiran syair, baik akhiran yang pertama syair awal ataupun syair kedua itu yang tanpa sukun, pasti ada meskipun tulisannya nggak ada. Itu dianggapnya ada gitu ya. Jadi itu zawidi, seolah-olah ada ya-nya. Nah kalau dituliskan juga ada ya-nya, dituliskan menggunakan tulisan arut itu akan memunculkan ya, harus memunculkan ya, nggak boleh enggak ya. Nah di situ mafa'ilun qobet. Oke, jenis yang ketiga adalah arutnya qobet ya, dorobnya hadab ya. Hadab itu bagian dari illah ya, hadab bagian dari illah. Illah yang apa definisinya adalah menghapus sabab khafif dari akhir tafilah ya. Kalau mafa'ilun ya, mafa'ilun itu dibuang lunnya ya, mafa'ilun ya, dibuang lunnya ya, itu hadab. Jadi mafa'i ya gitu ya, mafa'i. Nah ini kan berarti kemasukan ilah ya. Kalau yang sebelumnya kemasukan zifaf ya, zifaf jenis qobet. Kalau ini kemasukan ilah, ilah jenis hadab. Maka langsung kebayang ke kita. Oh ilah itu mengharuskan ketika di bait awal itu sudah kena, maka bait-bait seharusnya idealnya itu kena, gitu ya idealnya. Kalau ternyata kok bawah-bawahnya itu nggak sama, ya maka itu dikatakan ilah, tetapi nggak ideal. Nggak ideal itu maksudnya berarti dia dianggap kalau syair itu ya menambah kejelekan, gitu ya, menambah kejelekan satu syair. Nah contoh ini yang populer dalam Ta'limul Muta'alim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ya, ini kan mafa'ilun. Sa'umbi ka'am majmu'iha bi bayani. Ya, bayani mafa'i. Gitu. Nah nanti kita lihat gitu bawah-bawahnya. Takain wa hirsin wasbibarin wa bulghotin. Wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Oh sama, berarti dia benar-benar mempraktekkan ilat itu ketika di awal ada, maka selanjutnya harus ada semua. Gitu. Berarti benar-benar mempraktekkan sisi itu. Nah ini jenis dari Bakar Tawil.
Jadi hanya itu ya untuk bakar tauhid. Nah, kemudian yang kedua adalah bakar madid ya, bakar madid. Tafilahnya apa? Wazannya fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun. Ya. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun. Ini tafilahnya. Ya. Rumusnya untuk memudahkan limadidis syi'ri indi sifatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Nah, ini kenapa saya kasih garis itu di akhir setelah sifatun kosong, yang kedua juga kosong. Karena dalam praktiknya bakar madid ya. Dalam bakar madid itu meskipun tafilahnya tadi fa'ilatun fa'ilun, fa'ilatun fa'ilun, dalam praktiknya itu dia berlaku majzu. Berarti akhirnya itu dihapus. Fa'ilun akhir itu dihapus semua. Ya. Jadi hanya fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun, fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun, hanya itu saja. Ya. Dalam ilmu arab seperti itu. Kadang kalau saya pikir, kenapa dipasang fa'ilun di situ ya, kalau memang tidak terpakai sama sekali ya, gitu. Itu dalam bahar madid. Kita masuk jenisnya ya, jenis-jenisnya. Ini ada yang majzu sahih ya, dia majzu tapi sahih ya, majzu sahih, artinya fa'ilatun. Tadi kan harusnya fa'ilun ya, karena majzu dihilangin fa'ilun ya. Jadi fa'ilatun fa'ilatun. Contoh, ya la bakrin anshiru li kulaiba. Ya la bakrin aina ainal firaru. Ya, di situ ya. Fa'ilatun yang awal li kulaiba. Pas ya. Li fa. Kulaiba. Kulai itu ila, ba itu tun. Ya. Aina ainal firaru. Nal fa ya. Firo ila, ru itu tun. Ya. Meskipun setelah roh itu nggak ada wawunya, tapi mengira-ngirakan ada wawu di situ. Aina ainal firaru. Kemudian jenis kedua adalah majzu. Ini majzu harusnya. Majzu hadf ya. Larutnya majzu hadf ya. Jadi dia sama, tadi dihilangkan bagian-bagian akhirnya. Hadf yang awalnya fa'ilatun jadi fa'ila ya. Jadi fa'ila. Jenis dzarf pertama adalah hadf juga. Jadi fa'ila fa'ila. Contoh, la yaghurran namro'an aishuhu ya, fa'ila. Kullu aishin so'irun lizzawal fa'ila ya. Oke. Oh, kayaknya salah nih, kebalik ini. Ini harusnya yang atasnya. Yang i'lamu ya. Kayaknya salah ini. I'lamu anni lakum hafidun syahidan ma kuntu au ghaiban. Ini yang hadf ya, harusnya ini. Ini yang hadf. Karena kalau lis jawal enggak pas nanti. Ghaiban yang pas. Ghaiban. Nah, ini hadf. Kemudian selanjutnya adalah arutnya hadf ya, dzarfnya qasr. Ya, jadi fa'ilat yang kedua. Nah, ini baru pas nih. La yaghurran namro'an aishuhu. Kullu aishin so'irun lizzawal. Fa'ilat. Ya. Nah, kayak ini misalnya. La yaghurran namro'an. Ini kalau nulis, ya pakai kitabah arudiyah, tulisan arud. Alifnya hilang. Imro'an. Ya. Kenapa? Karena bacanya langsung namro'an. Ya, namro'an. Jadi alifnya hilang. Oke, selanjutnya adalah arut hadf ya, dzarf bater ya. Bater itu dia bagian dari ilat juga ya, bater paling akhir ya. Bater itu gabungan dari hadf sama qata ya. Kalau hadf tadi membuang tun ya atau sabab khafif di akhir ya, jadi fa'ila. Qata ya itu membuang bagian akhir kemudian menyukun sebelumnya. Yang awalnya fa'ilatun, karena kena hadf jadi fa'ila, kena qata menjadi fa'il ya. Contoh, innamat dal fa'uya kutatun akhrajat min kaisiti qoni ya. Qoni itu fa'il ya, itu bater namanya. Nah, itu jenis dari madid. Oke, masih ada lagi jenis lain ya.
hadaf plus khoben ya, hadaf plus khoben. Ini majuzuk juga ya, majuzuk. Hadaf plus khoben. Hadaf itu bagian dari illah, khoben itu bagian dari zihab ya. Fa'ila ya. Hadaf awalnya fa'ilatun jadi fa'ila, kemudian kena khoben yang awalnya fa'ila jadi fa'ila. Dorobnya juga sama, hadaf khoben jadi fa'ila, jadi fa'ila. Contoh, lil fata aqlun ya'i subihi haitsu tahdi saqahu qadamu ya, subihi itu ya, qadamu. Kemudian ada lagi hadaf khoben arutnya, dorobnya bater ya, jadi fa'il ya. Contoh, rubbanarin bata'ar mukuha taqdimul hindiya wal ghara fa'il ya, ghara. Ada lagi mastur khoben, berarti dibuang separuhnya ya, dan dia kena khoben ya. Contoh, amaridun lam ta'ud am aduun khotalak ya, karena kan mastur kan dibuang separuhnya gitu. Berarti lengkap, fa'ilatun fa'ilun ya, amaridun lam ta'ud am aduun khotalak. Oke. Perlu diketahui, jadi begini, ada majuzuk, ada mastur ya. Kan tadi kalau madid misalnya itu kan fa'ilatun fa'ilun, harusnya kan arutnya adalah fa'ilun, dorobnya juga fa'ilun. Nah, ketika di majuzuk dibuang bagian itunya, maka status arut sama dorob gimana? Status arut sama dorob itu masuk ke akhirnya ya, akhir yang belum dibuang ya, jadi sebelahnya lagi. Kalau fa'ilatun fa'ilun karena fa'ilun dibuang, maka arut pindah ke fa'ilatun yang ada di sebelahnya sebelum kata itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah basit ya, bakar basit. Taf'ilahnya mustaf'ilun fa'ilun atau rumusnya innal basi toladai hiya besutul amalu mustaf'ilun fa'ilun ya. Ini kalau kita cocokkan pada bait qasidah burdah ini pas banget ya, atau qasidah apa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wakil lana ya wasi'al karom. Nanti kalau mau pakai lagu ya Rabbi bil Mustafa yang versi apa aja itu akan pas dengan innal basito ya Rabbi bil Mustafa ya balik maqasidana mustaf'ilun fa'ilun itu akan pas ya, karena cocok ya. Innal basito ladaihi yabsutul amalu mustaqilun fa'ilun. Jenis-jenisnya ya, ada yang terkena khoben di arut, kemudian dorobnya juga khoben. Contoh, khoben berarti dibuang huruf kedua yang awalnya fa'ilun jadi fa'ilun ya. Ya harula armiyan minkum bidahiyatin lam yulkiha suqatan qabli wala maliku itu fa'ilun ya. Hiyatin itu juga fa'ilun ya. Khoben. Kedua adalah khoben dorobnya kotok ya, khoben dorobnya kotok. Jadi fa'il yang awalnya fa'ilun jadi fa'il ya, fa'il. Contoh man yaf'alil khairola ya'tim jawa ziyuhu ya, ziyuhu itu fa'ilun la yadhabul urqubai Allahi wan nasi ya, itu fa'il nasi ya, nasi. Oke. Kemudian ada khoben arutnya, kemudian sokhih dorobnya, berarti kembali tapi majuzuk ini
Oh ya, ini masuk yang majzuk ya. Majzuk sahih arutnya, kemudian dorobnya juga sahih ya. Berarti karena majzuk berarti arut sama dorobnya maju ya. Tadi kan mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Berarti fa'ilun dihilangin, arutnya maju ke mustafilun. Ya, contoh madawuku fi ala rub'in apa? Enggak tahu lagunya apa ini karena ada yang hilang. Madawuku mustafilun fa'ilun mustafilun. Madawuku fi ala rub'in apa? Ya, mustafilun. Muklaulakun darisun mustajimu. Mustafilun fa'ilun mustafilun. Ya, mustajimu. Ya, itu sahih. Ada lagi majzuk sahih ya. Dorotnya tadjil ya. Tadjil tadi bagian dari ilat ya, bagian dari ilat. Bukan bagian dari ilat. Iya, bagian dari ilat ya. Tadjil ya. Tadjil itu menambahkan ya, sukun ya, satu sukun, menambahkan satu sukun. Awalnya mustafilun ditambahi satu sukun lagi menjadi mustafilan ya, atau mustafilun ya, sukunnya 2. Contoh inna damamna ala ma khayyalat ya, mustafilun. Ta'dabna zaidin wa amrun min tamim. Run min tamim itu mustafilan. Run min tamim mustafilan. Ya. Ini jenis ilat ya. Jadi kalau ilat ketika ada di awal maka selanjutnya harusnya ada idealnya. Ada lagi yang jenis majzuk sahih arutnya, kemudian dorobnya qata ya, jadi mustafil. Contoh siru ma'an innama mi'adukum yaumus sulasa bibak nilwadi bibak nilwadi ya. Mustafil nilwadi ini bibatnya nggak usah nih, nilwadi ya, nilwadi saja. Mustafil nilwadi. Oke. Kemudian ada lagi majzuk qata. Tadi majzuk sahih, ini majzuk qata. Ya, mustafil. Dorobnya juga mustafil. Contoh ma hayyajas syauqu min atlali abhad kifaron kawah yilwaqi ya, mustafil atlali mustafil yilwaqi mustafil ya. Oke. Kemudian ada lagi majzuk qata khoben ya, majzuk kemudian kena qata juga kena khoben ya. Majzuk berarti dihilangin bagian akhirnya harus sama dhorob. Qata berarti awalnya mustafil jadi awalnya mustafilun jadi mustafil, kemudian kena khoben menjadi mutafil. Ya, sinnya hilang. Contoh asku ilallahi min umurin tamurru dahri wala tamurru ya, itu mutafil. Ya. Oke, selanjutnya yang keempat bahar wafir ya. Wazannya atau tafilahnya mufa'alatun 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 ya. Kalau ada apa ini hampir mirip dengan rojas sebenarnya dia. Mufa'alatun 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 ya. Kalau rojas itu mustafilun 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 ya. Hampir mirip tapi beda. Rumusnya buku syi'ri wa firuha jamil mufa'alatun mufa'alatun mufa'ulun ya. Faul ini karena menyesuaikan jamilun ya, tapi kalau tafilah aslinya mufa'alatun 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 ya. Ini arutnya ada yang qataf, kemudian dorobnya juga qataf ya. Qataf itu yang awalnya mufa'alatun menjadi mufa'al ya. Contoh lana gonamun nusawwiquha guzar ka'annakuru najillatihal asiyu ya, asiyu. Tuh. Kemudian arutnya majzuk sahih berarti dihilangin bagian akhirnya. Terus dorobnya juga sahih ya, berarti sama-sama mufa'alatun.
Laqad alimat rabi'atu an nahab la kawa hinun kuliqo. Tadi di pembagian bait itu kan ada yang namanya mudawar tadi ya. Contoh mudawar tuh ini ya. Laqad alimat rabi'atu an nahab la kawa hinun kuliqo. Jadi nanya ya, annya itu di awal, masih di satur awal, nanya itu masuk di satur yang kedua. Ya. Ini namanya mudawar. Kemudian ada yang majzuk sofih, dorobnya asab ya. Awalnya mufa'alatun menjadi mufa'altun ya. Itu asab namanya. Contoh u'atibuha wa amuruha. Wa amuruha itu mufa'alatun. Pada gudobuni wa taksini ya. Pada gudobuni wa taksini. Oke. Kemudian bahar kamil ya, bahar kamil. Baitnya atau wazannya mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Ini kamil. Ini termasuk yang populer. Jadi yang populer itu ya kamil, tawil, nanti rojas. Rojas paling populer. Ya. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Kamulal jamalu minal bukuril kamilu mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. Jenisnya ya, ada yang sahih ya, kemudian dorobnya juga sahih. Contoh wa idza sakhautu fama uqassiru annada. Siru annada itu mutafa'ilun arutnya ya. Wa kama alim tusana ili watakarrumi. Watakarrumi itu juga mutafa'il. Yang kedua, sahih sama kotok ya. Jadi mutafa'il bagian dorobnya. Wa idza ta'aunaka ammahunna fa innahu nasabun yaziduka indahunna qabala. Nakobala itu kan mutafa'il ya. Kemudian sahih dorobnya hadat ya, hadat idmar, jadi gabung ya, hadat sama idmar. Kalau idmar itu bagian dari zikar ya, sedangkan hadat ya itu dia bagian dari ilah ya, ilah. Jadi gabungan ini zikar sama ilah. Yang awalnya mutafa'ilun ya, kemudian menjadi mutfa, kena mutafa gitu ya, kena idmar menjadi mutfa. Contoh limanit tiyaru biromataini fa'akilun ya, fa'akilun durisat wa ghayyara ayuhal qatru ya, mutfa qatru. Kemudian arutnya hadat ya, jadi mutafa. Kemudian dorobnya juga hadat mutafa. Jadi mutafa. Contoh zamanun afat wa mahama'a limaha ya, mutafa. Hatalun ajas wa barikun taribu ya, mutafa ya, itu hadat. Ada lagi arutnya hadat, dorobnya hadat idmar ya, jadi mutfa tadi. Wala anta asja'u min usamata'id. Mata'id ya itu ya. Mata'id mutafa. Tu'iyat tazalu wala jafid da'ri mutfa. Ya. Itu hadat idmar. Ada lagi yang majzu sahih. Dorobnya juga sahih ya, berarti dihilangin bagian akhirnya ya. Awalnya mutafa'ilun harusnya 3 kali karena di majzu menjadi 2 kali. Wa idza taqor tafala takun mutakhassyi'an wa tajammali ya. Tafala takun wa tajammali ya itu ya. Kemudian ada majzu sahih tapi dorobnya kotok atau mutafa'il ya. Contoh wa idza humu dakarul isa ata aksirul hasanati. Ya, ini contoh mudawar juga, bait mudawar. Isanya di depan, atanya di lanjutannya. Ya, hasanati mutafa'il.
Kemudian majzuz sahih dorobnya tadyil ya, mutafa'ilan. Contoh jadasun yaku nu maqamuhu abadan fi mukhtalafir riyah mutafa'ilun talafir riyah. Oke. Kemudian majzuz sahih dorobnya tarfil ya, tarfil. Awalnya mutafa'ilun menjadi mutafa'ilatun ya, menambahi sabab khafif. Contoh walaqad sabaqtahumu ilai ya falam nazak tuwa anta akhir ya. Tuwa anta akhir tarfil. Tarfil bagian dari illah ya. Bagian dari illah. Oke. Selanjutnya bakar hazaj ya. Wazannya mafa'ilun 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 mafa'ilun. Alal ahzaji tashilun mafa'ilun mafa'ilun. Kenapa saya tulis ini? Karena memang praktiknya ya itu majzuz ya, praktiknya itu majzuz. Memang ada yang tam tetapi syad ya. Ini yang pertama nih, tam, syad, sahih. Syad itu berarti langka, ya jarang, harusnya yang enggak ada. Ya, berarti kalau majzuz ya berarti tiga, kalau tam ya berarti tiga-tiga ya. Mafa'ilun 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 mafa'ilun. Contoh afayaso humin salma maro'iha fadallat muqlati tajri ma'afiha ya, itu fa'ilun. Ada lagi majzuz sahih, kemudian dorobnya sahih juga ya, tapi majzuz ya. Contoh apa min a lilailas sah bufal amla kufal ghamru ya. Kemudian majzuz sahih dorob hadap hadap ya, mafa'i. Contoh wa ma dhahri libagid dai mibid dhahrid daluli ya, mafa'i. Oke, kemudian rojas, ini yang populer, sangat populer. Nanti akan banyak sekali bait-bait yang populer di Indonesia itu menggunakan rojas. Contoh wazannya mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Ya, ini lagunya juga banyak karena populer ya. Apa misalnya alhamdulillahi musalliyan ala misalnya mustaf'ilun 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 fi abquril arjazi fakhrun yasulu mustaf'ilun 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 ya. Itu rojas. Contohnya ya, untuk yang pertama jenis sahih, dua-duanya sahih. Ya, berarti mustaf'ilun semua. Darul lisal ma'id sulaima jaratun qabrun taro ayatu. Ya, ini contohnya. Ada lagi yang mustaf'ilun, mustaf'il ya. Al qalbu minha mustarifun salimun wal qalbu min nijahidun majhudu. Majhudu itu mustafa'il ya, majhudu. Ada lagi majzuz sahih, sahih ya, mustaf'ilun mustaf'ilun berarti qad haja qalbi manzilun min ummi amrin mukfirun ya. Jadi bi manzilun sama rin mukfirun ya. Oke. Ada lagi yang mastur ya, mastur sahih ya, mastur sahih itu berarti separuhnya hilang. Mahaja ahzan wa syajwan qad saja ya, mastur. Ada yang manhub, 2/3-nya hilang. Ya laitani minha jada, udah gitu doang. Ya laitani minha jada. Kemudian bahar romal ya, bahar romal. Tafilahnya atau wazannya fa'ilatun 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 fa'ilatun. Ya, romal ini ya agak populer juga. Meskipun masih kalah sama rojas. Rumusnya romalul abhuri tarwi hissiqatu fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun. Jenisnya ada yang fa'ila fa'ilatun ya.
misla sahkil burdi affa ba'dakal qatru magna huwa ta'wi bus shimali ya. Ada yang fa'ilat ya. Abligin mana anni maklakan annahu qad tola habsi wang tidur fa'ilat. Ada lagi fa'ila ya, hadap sama-sama hadap. Fa'ila atau fa'ilun ya, sama. Fa'ila sama fa'ilun itu sama. Ya, karena kita melihatnya ketukannya, hidup matinya ya. Harik sakit. Qalatil khunsa ulamma ji'tuha syaba ba'di ra'suhada washtahab ya, fa'ila. Oke. Kemudian nah ini lanjutannya ya. Majzu' sofi ya, kemudian darabnya juga sofi. Ya. Majzu' sofi darabnya sofi. Contoh mukfiratun darisatun mislu ayatiz zaburi ya, tiz zaburi fa'ilatun. Ada yang majzu' sofi darabnya tasbih ya. Contoh ya qalilai yarba'an was ya. Nah ini ya. Ini harusnya arba'an tapi dilipat ya, tadi saya katakan. Jadi kalau dalam syair Arab itu seperti itu, ada yang dilipat. Ya qalilai yarba'an was ya. Takbira rub'an bi asfan ya, bi asfan. Ya, ada lagi fa'ilatun, kemudian hadapnya itu fa'ila ya. Fa'ila. Ma lima qarrat bihil ain. Nani minha dasaman. Dasaman ya, fa'ilatun fa'ila. Ya itu. Kemudian ada buffer sari' namanya ya, yang ke-9 ya. Taf'ilahnya atau wazannya mustaf'ilun maf'ulatu ya. Jadi mustaf'ilun maf'ulatu ya. Mustaf'ilun maf'ulatu. Rumusnya bakhrun sari on malahu safilu ya. Safilu. Mustaf'ilun fa'ilun. Awalnya maf'ulatu ya. Ini karena kena zimab sama illah jadi fa'ilun atau maf'ula ya. Maf'ula. Konten. Oke. Jenis-jenisnya ya, ada yang toyu kasab ya. Toyu kasab. Tadi yang maf'ula itu ya menjadi maf'ula ya, maf'ula fa'ilun ya. Terus dorobnya juga sama, maf'ula atau fa'ilun. Hajal fa'ilatun tadi ya. Hajal hawa apa tadi? Lupa saya. Mustaf'ilun ya. Mustaf'ilun maf'ulatu. Hajal hawa rasmun bida tilghadha ya. Maf'ula. Muflaulakun musta'jimun muhwilu ya, maf'ula. Ada yang tayyu kasyaf, tayyu waqaf ya. Tayyu kasyaf itu yang maf'ula, tayyu waqaf maf'ulat ya. Azmanusal mala yara mislahar ra'u nabi syamin wala fi iraq. Ada yang tayyu kasyaf kemudian maf'ul. Qalat walam taqsid liki lil khina ya, maf'ula. Mahlan laqad ablagti isma'i ya, maf'ul ya, la ma'i ya. Oke. Ada lagi yang qabl kasyaf ya, qabl kasyaf. Yang awalnya maf'ula itu tadi jadi ma'ula karena kena qabl sama kasyaf. Ma'ula. Ya, sama-sama ma'ula. An-nasru miskun wal wujuh hudana niru wa'at raful akaf fi anam ya. Ada lagi yang mastur waqaf ya, maf'ulat jadinya. Ya, mastur berarti separuhnya dihilangin, maf'ulat. Yandok nafi hafatiha bil abwal ya, maf'ulat bil abwal ya. Ada lagi mastur kasuf jadi maf'ulat. Ya sohibi rofli akil la adli ya, maf'ulat la adli. Oke.
Kemudian ada lagi 10 bakar munsharif ya. Mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun ya. Hampir sama kayak tadi, cuman bedanya maf'ulatnya di tengah ini. Kalau tadi di belakang. Ya, ini munsharif. Rumusnya munsharifun mustaf'ilun maf'ulatun. Munsharifun fihi yudra bul masalu. Ya. Mustaf'ilun maf'ulatu musta'ilu. Awalnya mustaf'ilun jadi musta'ilu karena kena. Jenisnya ada yang sohih ya, sohih toyu. Berarti mustaf'ilun musta'ilun. Ya. Innab nazaidin la zala musta'milan lil khair yushi fi misri hil urufa ya, musta'ilun hil urufa. Kemudian ada yang ya, maf'ulat sabran bani abdiddan ya. Ada manhu kasyaf ya, maf'ula ya, tadi maf'ulat ini maf'ula wailum misa din sa'da ya, ini bacanya wail meskipun aslinya wailu ummin ya, aslinya wailu ummi sa'din, tapi karena dalam syair ya tadi ada darurat syair yang mengharuskan melipat huruf alif. Bacanya wailum misak din sa'da. Wailum misak din sa'da. Oke, ada bakar khafif ya. Bakarnya atau tapilannya fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun ya. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Nah, ini yang beda. Di sini mustaf'i ya, pakai yang mustaf'ilun. Ya, contoh rumusnya ya khafifan khaffat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Jenisnya model-modelnya ada yang shafih ya, fa'ilatun, dorobnya juga shafih. Khalla ahli ma baina durna fa badau li wa halat ulwiyatun bisikhal ya, fa'ilatun bisikhali ya, bisikhali. Kemudian ada lagi fa'ilatun fa'ila ya. Laita syi'ri hal samma hal atiyan hum am yaqulan min duni karrodi ya, karrodi. Ada lagi hadaf ya, fa'ila. Inna qadar in qadarna yauman ala amirin ya. Nantasif min hu au nada hu lakum fa'ila hu lakum. Kemudian ada lagi yang majzu' shafih ya. Mustaf'ilun tapi majzu' hilang belakangnya ya. Laita syi'ri madza taro ummu amrin fi amrina ya. Yang kedua majzu' shafih khoben qasar ya. Mustaf'il jadinya. Mutaf'il ya, bukan satu. Mutaf'il. Kullu khadbin illam taku nu ghadabtum yasiru ya, mutaf'il yasiru. Ada lagi mudhari bakarnya ya, bakar mudhari. Tafilannya mafa'ilun fa'ilatun mafa'ilun ya. Mafa'ilun fa'ilatun mafa'ilun. Rumusnya tu'addul mudhari'atu mafa'ilu fa'ilatu ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena memang berlakunya nanti adalah majzu'. Ini hanya satu saja, majzu' shafih. Jadi fa'ilatun yang harusnya mafa'ilun akhirnya karena majzu' maka dihilangin jadi fa'ilatun. Contoh da'ani il la su'ada ya, la su'ada dawa'i hau wa su'ada fa'ilatun. Ini juga fa'ilatun. Ada lagi muqtadib atau muqtadab ya istilahnya. Bakar muqtadib, muqtadab. Maf'ulatu mustaf'ilun mustaf'ilun. Maf'ulatu mustaf'ilun mustaf'ilun. Ya. Rumusnya muqtadibka masa'alu. Ya. Maf'ulatu mubta'ilu. Ya, ini juga sama, dia berlaku majzu'. Contoh
Majzu tayyu ya, musta'ilun. Aqbalat fa la khalaha aridoni kasabaji ya, kasabaji musta'ilun. Kemudian mujattas ya, mujattas. Mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun ya. Injus satil harakatu ya. Mustaf'ilun fa'ilatu. Ya, ini juga sama, majzu juga. Majzu sahih. Fa'ilatun. Al-batnu min ha qamisun wal wajhu mislul hilali. Ya. Ada lagi mutaqarib ya. Fa'ulun. Ini gampang. Fa'ulun. Rumusnya anilmu taqori biqolal qalilu. Fa'ulun. Anilmu taqori biqolal qalilu. Fa'ulun. Ya, mutaqorib. Jenisnya ada yang sahih ya, kemudian sahih juga ya. Contoh, fa'amma tamimun tamimub numurrin fa'alfahumul qaumu rauba niyama ya, di sini numurrin sama niyama. Ada yang sahih qasar ya, fa'ulun sama fa'ul. Contoh, wa ya'wi ila niswatin ba'isatin wa syu'sin maradi amislis sa'al fa'ul. Ada yang fa'ulun fa'u ya, wa arwi minas syi'ran awisan yunassar ruwatul ladzi qad rawaw ya, fa'u. Ada yang bater fa ya, fa. Bater itu tadi awalnya fa'ulun, kena bater jadi fa. Ya, karena bater itu menghilangkan menghilangkan awalnya fa'ulun ya, fa'ulun, kemudian menghilangkan hadaf sama asep atau apa itu. Yang awalnya fa'ulun kemudian lunnya dihilangin ya, jadi fa'u kan. Ditambah lagi dihilangin huruf terakhirnya sama menyukun huruf sebelumnya. Jadi fa. Itu bagian dari ilat juga. Contoh, khalilai ya'ujan ala ras nidarin qalat min sulaima wa man may yah. Yah itu fa. Itu dorobnya. Ada lagi majzu' hadaf ya, fa'u ya, hadaf. Amin dim natin salma bidatil ghadha ya. Ada lagi majzu' hadaf batar fa wala ta'is fama yaqti ka ya. Oke. Yang terakhir adalah mutadarik. Fa'ilun. Kalau tadi apa tadi? Kalau sebelumnya itu fa'ulun ya. Ini hampir sama, tapi beda ya. Fa'ulun sama fa'ilun. Fa'ilun. Harokatul muhaddis fa'ilun. Harokatul muhad ya. Disitan takilu. Fa'ilun. Jenisnya ya, ada yang sahih. Contoh, ja'ana amirun ba'dama bin amirin. Ada yang majzu' sahih, kemudian kif ala darihim waqiyan baina'at laliha waddaman ya. Ada majzu' sahih, dorobnya tadyil ya. Daruhum amzaburun mahat hadduhur ya. Ada lagi majzu' sahih, kemudian dorobnya khoben tarfil. Ya bani ammana lam nazal nartaji minkumul hasanati fa'ilun atau fa'ilatun sama ya. Itu semua adalah bentuk-bentuk bakar ya, bentuk-bentuk bakar.
Jadi kalau membuat syair misalnya itu harus sesuai dengan pakem-pakem tadi, bakar-bakarnya, ya. Gitu. Idealnya memang itu kalau tidak terkena khoben, kalau yang sofi-sofi semua ya tadi ya, itu idealnya. Tetapi kan yang namanya bahasa Arab kemudian dipaksakan dalam satu not, ya. Nada itu kan tidak mudah, gitu. Nah, karena tidak mudah itulah kemudian ada orang-orang yang bikinnya itu kadang kemudian hilang satu kata, hilang satu harokat, hilang satu sukun misalnya. Ya, itu karena penyesuaian. Ya. Nah ini saya contohkan di sini. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya ini kalau kita meneliti ini, kita ketemu nih lagunya ya misalnya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairi. Oh ketemu ini Rojas gitu ya, lagunya lagu Rojas. Maka tulisan arutnya kita sesuaikan dengan mustafilun ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila ya. Mustafilun, musta'ilun ya. Mutafilun, mutafilun, musta'ilun, mustafilun ya. Di situ kemasukan toyu sama khoben. Yang lahi musol itu toyu masuk, yang lian ala khoben. Kemudian Muhammadin itu khoben, khairi nabi toyu. Ya, tetapi arut sama dorobnya dua-duanya sahihah. Ya, yang arutnya kena khoben, yang dorobnya sahihah. Ya, itu. Selainnya adalah haswu itu ya, bagian dari. Oke, saya kira itu ya untuk sesi kedua ini. Ya, sesi kedua ini terkait bakar sama wazan-wazannya. Oke, untuk selanjutnya silakan ya, saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Ya, dipersilahkan mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung aja mengaktifkan mic-nya. Oke, silakan. Silakan yang mau bertanya. Tanya Ustaz. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa langsung tanya Ustaz. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Nuha bahwa arut itu di sisi notnya, kemudian balaghah itu meneliti sisi kesastraan atau perbedaan bahasanya. Dari sisi penjelasan tadi saya menyimpulkan bahwa para ahli syair pada terdahulu itu apakah menurut Ustadz itu membuat syairnya itu berdasarkan juga ilmu arut atau bagaimana menurut Ustadz? Kemudian Ustadz Nuha ini faedah-faedah apa yang sudah dirasakan dengan mendalami ilmu arut ini gitu. Saya sebagai orang awam begitu, saya kurang paham, jadi saya benar-benar pengen tahu dan pengen lebih jauh lah mengerti apa itu ilmu arut. Dan karena saya mengajar bahasa Arab juga ada balaghahnya itu Ustaz ya. Jadi kalau bisa nanti mungkin saya bisa juga mungkin bisa membuat syairnya dengan berdasarkan ilmu arut atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Pertama tadi
Yang belakang-belakang saya agak ini suaranya agak putus-putus tadi dulu ya. Yang pertama masih saya ingat tadi bagaimana orang-orang dulu itu membuat syair ya, apakah dia menggunakan ilmu arut atau tidak ya. Ini tergantung. Kalau syair-syair jahiliyah ya, syair-syair jahiliyah itu tentu ya tidak ya, karena arut itu baru muncul belakangan ya. Hanya saja prakteknya itu sudah ada. Jadi umumnya ilmu-ilmu keislaman itu seperti itu semua sebenarnya. Jadi prakteknya sudah dipraktekkan, ya cuman diteorikan menjadi satu ilmu itu belakangan. Gitu. Dalam syair-syair jahiliyah itu ya tentu mereka sudah mempraktekkan model tawil, model rojas itu sudah praktekkan, tapi belum menjadi ilmu waktu itu. Ya, sebagaimana fikih misalnya, fikih itu ya sudah praktekkan sejak zaman Nabi, tetapi kan menjadi satu keilmuan ya yang diteorikan itu kan baru belakangan ya. Begitu juga dengan banyak-banyak ilmu rata-rata seperti itu. Udah ada fenomenanya dulu, praktiknya sudah ada tetapi belum diteorikan. Nah, arut juga sama ya. Makanya tadi Imam Khalil bin Ahmad itu membuat menentukan bahar itu ya diantaranya berdasarkan fenomena yang sudah ada gitu, yang sudah berjalan kemudian diteorikan oleh beliau. Oh, ada temuan syair seperti ini, kemudian dipikir-pikir ketemu notnya adalah begini misalnya. Mustafilun gitu dan seterusnya. Baru setelah pasca Imam Khalil bin Ahmad, setelah ilmu arut itu sudah dibakukan menjadi satu ilmu ya, itu kemudian orang-orang setelahnya itu membuat syair menggunakan ilmu arut karyanya. Nah, begitu ya. Jadi sudah menggunakan ilmu arut karyanya. Nah, konsekuensinya begini. Kalau kita teliti syair-syair Arab dulu, ya, jahiliyah misalnya, itu ya karena secara praktek oke, sudah ada, tapi ilmunya belum, maka kadang itu ada yang zihab ilahnya itu ya banyak, ya, atau ada sedikit-sedikit perubahan gitu. Kenapa ya? Karena belum diteorikan. Ya, tetapi kalau pasca Imam Khalil bin Ahmad itu mereka memperhatikan sisi itu, sisi kesesuaian dengan bakarnya sama wazan-wazan. Gitu. Oke. Terus yang kedua tadi apa ya? Saya agak lupa tadi. Ada di chat tadi. Oh, bukan ya? Belum ya? Apa tadi? Faedahnya Ustaz. Oh, faedah ya. Oke, faedahnya ini berhubungan dengan syair ya. Faedahnya berhubungan dengan syair. Tentu tadi di sesi pertama tadi sudah saya jelaskan ya, karena objek kita adalah syair. Faedahnya adalah untuk meneliti syair-syair. Misalnya ya, untuk meneliti syair-syair, apakah syair itu sesuai dengan notnya atau tidak, sesuai dengan ilmu artinya atau tidak. Kemudian ya juga untuk membuat ya, jadi bisa digunakan untuk mengkritik ya, mengkritik syair, kritik syair-syair, juga untuk membuat syair itu sendiri ya. Jadi kalau kita membuat syair misalnya, kita tentukan pakai bakar apa misalnya, lalu kita tuangkan ya, kita tuangkan. Cuman untuk membuat itu tidak mudah ya, karena kita harus pinter di bahasa Arabnya oke, kemudian sastranya juga oke, balaghahnya. Terus pintar menempatkan kata-kata biar pas dengan bakarnya, itu juga harus pintar ya. Nah, itu yang tidak mudah ya. Tapi kalau orang yang terbiasa bikin syair ya, bikin bait-bait nadom gitu, itu gampang kayak gitu. Sekali masuk dalam pikiran apa yang mau dituangkan itu menjadi satu bait, dua bait. Itu gampang sekali. Makanya ada ulama-ulama itu yang kemudian spontan bikin bait itu spontan, itu bisa. Ya, karena sudah ahli, sudah terbiasa. Gitu. Nah, kemudian apa lagi tadi? Syair sendiri ya, syair sendiri itu komponennya kan banyak, tadi sudah saya singgung juga. Dari segi notnya itu ilmu arut itu, dari sisi kesastraannya, keindahannya, di situ ilmu balaghah itu masuk. Dari segi bahasa Arabnya ya, kesesuaian dengan bahasa Arab itu sisi nahwu sorobnya masuk. Jadi itu gabungan ya, jadi satu syair gitu. Makanya ya tidak mudah memang gitu membuat. Nah, itu ya. Nah, itu kira-kira manfaat ya, faedahnya di situ. Gitu. Ini lebih ke sastra, kalau di kampus ya ke sastra Arab. Ya, oke Ustaz. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya kan mau tanya, karena dulu saya belajarnya masih kecil, nggak berani tanya dulu ada gitu. Waktu saya belajar kan dulu kelas 3 sanawiyah, tapi nggak berani tanya. Ini udah tua baru berani tanya ini. Itu kan banyak di wazan atau taf'ilan itu tadi kan banyak yang majzu itu ya, artinya nggak terpakai gitu. Tapi kenapa ditulis gitu? Tapi kan ada tadi situ yang yajibu, itu kan disitu istimaluhu majzu'an misalnya. Wajib dipakai harus majzu. Tapi kenapa ditulis? Lah itu dulu saya nggak berani tanya sama Pak Kiai itu. Itu gimana itu? Oke. Nah sebenarnya itu juga Pak ya. Tadi yang saya katakan tadi ya. Ini agak aneh gitu ya. Tafilahnya itu lengkapnya gini, tetapi berlakunya ya itu majzu semua. Gitu. Kalau kenapanya saya juga tidak tahu pastinya. Tapi kalau saya kira-kirakan itu karena apa, Imam Khalil bin Ahmad sendiri itu kan mempunyai pakem-pakemnya. Jadi kalau dalam syair itu kan dalam bakar ya, dalam bakar itu bentuknya itu dua. Secara umum itu dua. Ada yang selang-seling, ada yang sama. Misalnya mustafilun, 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 mustafilun. Misalnya seperti itu. Ada yang fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Itu kan selang-seling ya, dua kata gantian. Gitu. Jadi ada yang bentuknya 6 tafilah ya, ada yang bentuknya 8 tafilah. Ya, ada yang bentuknya 8 tafilah. Kalau yang 6 itu yang sama semua, ada juga yang beda sih di tengah. Kalau yang 8 itu selang-seling ya. Nah, saya kira itu karena di situ sebenarnya. Ya, misalnya tadi yang majzu itu fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilun misalnya itu ya. Nah itu kan karena dia selang-seling gitu. Selang-seling, karena selang-seling itu ya jadinya 8 gitu. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilun. Ya, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilun. Gitu, untuk keseimbangan gitu. Jadi kalau fa'ilatun, fa'ilun is paket, fa'ilatun, fa'ilun sepaket juga. Gitu. Meskipun berlakunya ternyata yang fa'ilun ini enggak berlaku karena majzu semua. Yaitu kira-kira seperti itu. Tapi pastinya ya saya kurang tahu juga. Gitu. Kenapa kok Imam Khalil itu bikinnya seperti itu? Kalau Bahar Rojaz itu kan di kitab-kitab kebanyakan di antara akhir hampir hurufnya sama gitu Ustaz. Apa itu masuk persyaratan atau kebetulan? Misalnya di kitab-kitab kan kebanyakan gitu di bait awal terakhir, bait akhirnya juga misro awal, misro sani itu biasanya terjadi seperti itu. Oke, itu berhubungan dengan kopiah sebenarnya Pak. Ya, kopiah. Masalah kopiah ya. Ya, ilmu satu lagi sebenarnya. Memang biasanya nyatu ini ilmu aruf sama kopiah. Ya, dulu sempat juga belajar dikit. Ya. Kopiah itu banyak jenisnya banyak, ada yang lam misalnya. Kopiah lam jadi gitu. Itu udah keharusan. Misalnya kayak tadi ya bait ta'limul muta'alim ya. Watuli zamani misalnya, dibayani ya. Nini semua bawahnya. Itu kopiah nun berarti. Ya. Nah, itu hubungannya dengan kopiah. Nah, kopiah ini nanti ilmunya berbeda ya. Itu ilmu tentang akhiran ya, ilmu tentang akhiran. Kalau dalam puisi itu ya saja AB misalnya ya, harus B semua misalnya, A semua. Misalnya seperti itu. Gitu. Itu tidak ada keharusan, Cuman kalau bisa keindahan ya? Itu ya itu berarti keindahan. Oh iya. Kehebatan orang bisa lam semua, bisa nun semua, itu kan indah. Ya, makasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Oke, mungkin dari ini di chat saya coba. Assalamualaikum. Di chat ini, jika ingin menganalisa suatu syair berarti harus hafal semua kaidah yang ada, baik bahar, tafilah dan lain-lainnya ya. Dan apakah jika tidak bisa analisa, menghafal tidak harus hafal ya, karena sambil lihat buku juga bisa. Saya juga nggak hafal kalau ditanya selengkapnya, misalnya jenis-jenisnya apa namanya, tawil apa saja itu nggak hafal gitu. Makanya yang nggak harus hafal gitu. Ada buku, lihat buku sambil
melakukan kritik syair, ya, kemudian menggunakan buku, kita nyontek, itu nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Tapi kalau harusnya idealnya kalau memang pengen pakar ya hafal gitu, biar langsung mudah, spontan gitu. Gitu. Kan Pak latun ainnya bersambung, fa'ilatun ainnya terpisah ketika menimbang dengan mauzunnya syairnya. Oke, fa'ilatun sama yang ainnya terpisah sama enggak? Ini kalau watat dia ya, watat tadi. Cuman kalau sudah praktek ke bakar ya itu sudah enggak dipertimbangkan. Gitu. Itu hubungannya dengan ke bakarnya nanti ya. Bakarnya fa'ilatun misalnya. Oh, menggunakan yang nyambung ya. Meskipun di nadom aslinya itu tidak nyambung ya nggak masalah, itu sudah nggak ada hubungannya gitu ya. Itu hanya bentukan awalnya. Nanti ada yang pakai fa'ilatun. Kalau di akhir-akhir tadi kan ada yang fa'ilatun yang misah tadi ya, itu hubungannya dengan kebakarnya nanti. Adapun ke nadom asli ada pengaruhnya, mau dia terputus ataupun enggak masalah. Nah, gitu, itu nggak masalah. Oke, ada lagi yang bertanya? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Apakah ada kaidah khusus yang mudah kita untuk memahami makna dalam suatu syair atau nadham itu Ustaz? Karena kadang-kadang sulit kan dibolak-balik susunan kalimatnya. Jadi apa ada trik atau barangkali kaidah khusus gitu untuk memahami suatu nadham atau syair itu? Oke, itu berhubungan dengan teori pemaknaan ya sebenarnya, pemaknaan. Cuman logikanya begini Pak ya. Syair itu kan kayak puisi dia ya. Kalau kita pahami puisi itu ya, puisi itu semakin sulit dipahami ya, itu dianggap semakin indah. Kan gitu ya. Syair juga berlaku demikian sebenarnya. Ketika dia indah ya, tentu ya yang indah yang sulit dipahami ini bukan berarti kemudian ngawur ya, enggak ya. Yang ada artinya, tetapi karena saking hebatnya sisi balaghah ya, itu kemudian indah. Ya, misalnya nih, saya contohkan. Anta syamsun, anta badrun kalau dalam sholawat itu ya. Anta nurun fauqa nuri. Itu kan keindahan itu. Kamu adalah matahari, ya, kamu adalah rembulan. Itu tasbih itu. Harusnya kan kalau mau lengkap ya, kamu Muhammad itu seperti rembulan dalam hal sinarnya, misalnya seperti itu. Tetapi karena keindahan ya, udah nggak dijelasin dalam hal sinarnya ataupun menggunakan seperti ya. Itu sama dengan kayak puisi seperti itu. Gitu. Nah, kalau itu hubungannya dengan ilmu balaghah ya untuk memahami seperti itu. Tapi ya, yang paling penting untuk memahami satu syair itu tahu konteksnya. Dalam hal apa syair itu keluar. Karena syair itu ada, kalau kita lihat sejarah kritik sastra itu Arab, itu syair-syair itu ada yang digunakan untuk memuji, ada yang digunakan untuk menjelek-jelekan, ada yang digunakan untuk keilmuan. Nah, itu kita kontekskan, masukkan dalam konteks itu. Nanti untuk memudahkan kita memahaminya. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Oke, ini ada yang bertanya di chat ya. Apakah ilmu arud menjadi pedoman utama dalam membuat syair? Iya, ya. Pedoman utama dalam hal notnya ya, dalam hal notnya, bukan dalam hal isinya. Kalau isi ini hubungan dengan keindahan balaghah, ya. Dalam hal ketukannya, ya sesuai dengan not. Ya. Kemudian referensi buku atau kitab praktis memahami arud ya, yang mudah dipaham. Kalau versi Indonesia saya siapa ya? Mungkin biasanya terbitan Pesantren Lirboyo itu ada. Kalau yang versi Arab itu yang populer di pesantren Mukhtasar Syafi. Kalau di UIN sini ada Pak Dr. Ahmadi Usman itu juga membuat Muqaddimah fi Ilmil Arud wal Qafiyah. Ya, itu juga mudah tapi bahasa Arab ya, tapi berbahasa Arab. Gitu. Tapi lebih mudah karena disesuaikan dengan konteks Indonesia, ya, mahasiswa Indonesia. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang bertanya?
Oke. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Nanti di sesi ketiga, saya ingin praktek nanti ya. Saya ingin praktek nanti coba saya kasih apa namanya 2 bait gitu ya, 2 bait mungkin. Nanti Bapak Ibu di sesi ketiga mempraktekkan seperti ini ya. Ya nanti ini baitnya misalnya, kemudian dipretelin seperti ini. Gitu, dipretelin seperti ini, bisa dicoret langsung di kertas juga boleh misalnya, atau di laptop atau di apa ya terserah. Ya nanti saya ingin dengar ya hasilnya seperti apa. Ya, jadi sekaligus ini untuk praktek dari materi yang sudah saya sampaikan dari pagi tadi. Ya, ini kan berhubungan dengan tulisan, simbol-simbol, taf'ilah, ya sampai ke zikaf ilatnya, kemudian sampai ke bakarnya apa. Gitu. Nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa. Kita melakukan kritik syair ya. Apakah syair itu bagus atau enggak ya? Gitu. Jadi tujuan belajar arut itu kan di situ sebenarnya. Untuk menguji syair itu bagus atau enggak. Ketika syair itu sesuai arut, tidak ada masalah ya, maka dia bagus. Bagus ini nanti masih kalau yang dia masih terkena zikaf sama illah itu agak jelek gitu ya. Semakin banyak zikaf ilahnya semakin jelek. Gitu. Tapi kalau yang terhindar dari zikaf ilah ya, tentu sesuai dengan jenis-jenisnya tadi ya, bakar tadi, ya itu dianggap sebagai syair yang baik. Gitu. Tapi rata-rata ya itu sulit untuk menghindari sama sekali ya zikaf sama ilah. Ya, rata-rata ya masih ada aja 1-2. Gitu. Sebaik-baik pun syair itu pasti tetap aja. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana, apakah dicukupkan atau masih ada yang mau bertanya? Ya, mungkin kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita closing dan kita ketemu lagi nanti jam 1 siang ya. Ya, nanti mungkin dari jam 1 kurang 15 atau 1 kurang 10 Bapak Ibu udah bisa bergabung gitu. Terus soalnya mau sekarang atau nanti jam 1 aja? Gimana baiknya? Mau saya kasih sekarang? Supaya mungkin sambil istirahat biar udah ngoret. Atau gini deh. Nanti tinggal saya lihat akhirnya. Mungkin ini saja yang sudah ada di PowerPoint ini ya. Coba Bapak Ibu ambil satu misalnya, 1 atau 2 syair dari bakar contoh-contohnya tadi ya. Dari tawil sampai akhir. Ini kan sudah ada semua nih contoh-contohnya. Cuman kan saya baru menjelaskan sisi aruf sama dorobnya ya. Haswunya ini belum diteliti kan? Ya, belum diteliti apakah kemasukan khoben misalnya, zikaf atau ilah misalnya. Coba nanti Bapak Ibu mempraktekkan ambil 1 bait dari contoh-contoh bakar tadi. Ya, gitu. Diteliti menggunakan untuk memudahkan ya, menggunakan ini tadi ya, tabel kayak gini. Ya, nanti hasilnya seperti apa. Nah, gitu. Gimana? Gitu aja ya? Iya, bisa. Nah, nanti di sesi ketiga kita tinggal saya dengerin presentasi dari saya pilih nanti ya, sambil kita belajar bersama nanti apakah sudah pas atau belum analisanya. Gitu. Gitu ya? Iya, bisa. Oke. Berarti kita tutup dulu ya untuk yang sesi kedua ini. Terima kasih kepada Ustadz Ulin sudah menyediakan dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sampai sesi kedua ini dan sampai ketemu lagi di sesi ketiga berikutnya jam 1 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.